Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak berinteraksi, cerdas berinformasi. Rekan Dakta, era disrupsi telah mengubah setidaknya 3 hal, yakni pasar, peluang, dan model bisnis. Hal ini juga diperkuat oleh kehadiran teknologi digital yang menyebabkan perubahan terhadap model bisnis tradisional. Karena itu, pola-pola kolaboratif perlu dimunculkan dalam rangka pengembangan bisnis yang memberdayakan dan mensejahterakan. Nantinya juga akan ada agenda kegiatan dari komunitas pasar syariah dan Karang Taruna Kelurahan Harapan Jaya menyelenggarakan kegiatan Bazar Murah UMKM SBS 2022 yang berlangsung pada 28 sampai 30 Januari 2022 di Gor Serbaguna Komplek SBS, Jalan Bima Raya, RW 7 Harapan Jaya, Bekasi Utara. Dan untuk peningkatan UMKM sendiri juga telah didukung oleh pihak legislatif dengan menerbitkan Perda UMKM dan Koperasi sebagai bagian dari dukungan untuk mengembangkan UMKM dan koperasi melalui Pansus 10. Lalu seperti apakah Perda yang sudah diterbitkan dan juga seperti apa kegiatan yang akan dilaksanakan, yakni Bazar Murah UMKM SBS. Kita sudah bersama dengan Pak Saifuddin AMD selaku Sekretaris Pansus 10 Perda UMKM dan Koperasi dari fraksi PKS, dan juga ada Bang Wendy Suwanda atau yang biasa dikenal dengan Bang Wendy Hijrah sebagai Ketua Komunitas Pasar Syariah. Kita sapa, sudah hadir di studio. Assalamualaikum Bang Wendy dan juga Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Saifuddin dan juga Bang Wendy? Sehat, alhamdulillah. Tadi perjalanan juga alhamdulillah lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Baik. Pak Saifuddin dan juga Bang Wendy, saya akan elaborasi terkait dengan Perda yang sudah disahkan dan juga diterbitkan dari DPRD mengenai Perda UMKM dan Koperasi. Bagaimana sebetulnya Pak proses penerbitan dari Perda ini dan juga apa yang mendasari dari DPRD untuk menerbitkan Perda Koperasi dan UMKM? Ya, terima kasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan Perda. Alhamdulillah Kota Bekasi sudah memiliki dan sudah mengesahkan Perda inisiatif sebenarnya dari DPRD. Yeah. Waktu itu Perda nomor 7 tahun 2021. Ya, artinya Perda ini cukup baru karena memang pembahasannya juga dimulai dari 2020 kemarin ya. Yeah. Judul Perda ini lebih spesifik kepada Perda Pembinaan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Mas Ardi. Yeah. Jadi dasar hukum dari penerbitan Perda ini kemarin dari pembahasan Perda, kebetulan saya dalam Perda ini kemarin masuk Pansus 10 ya, yeah. Sekretaris Pansus 10 dan sudah melakukan pembahasan cukup lama sebenarnya, karena juga ketika dalam pembahasan prosesnya ini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu yeah. Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana di sana ada turunan PP Nomor 7 Tahun 2021. Itu yang menginspirasi kenapa Perda ini sangat diperlukan, apalagi Perda ini lahir di tengah-tengah saat pandemi yeah. Di Kota Bekasi. Ya, seperti kita ketahui seperti itu ya. Dan alhamdulillah berkaitan dengan itu memang sangat diperlukan pengaturan regulasi berkaitan dengan pembinaan, pemberdayaan, bahkan perlindungan untuk koperasi dan UMKM atau usaha mikro di Kota Bekasi, seperti itu. Baik, artinya memang ini didasari berkaitan dengan kondisi UMKM yang ada di Kota Bekasi. Kalau dilihat nih bagaimana Pak sebetulnya kondisi UMKM di tengah-tengah masyarakat, khususnya di masa pandemi, yang memang ini juga bagian dari peningkatan ekonomi di masyarakat juga begitu ya? Iya, terima kasih bahwa kita bersyukur Mas Ardi bahwa di Kota Bekasi ini UMKM merupakan faktor penting untuk menyokong keberlangsungan ekonomi khususnya di Kota Bekasi. Bahkan di Indonesia, secara umum di Indonesia itu sektor UMKM lah yang tergolong
bisa bertahan dalam kondisi sulit seperti itu, seperti kondisi pandemi saat itu ya. Kondisi saat itu memang kita akui secara market kebutuhan pasar ini menurun. Artinya demand permintaan terhadap segala berbagai jenis UMKM ya itu menurun karena memang kondisi ekonomi juga turun, ada pandemi, kemudian ada PPKM dan sebagainya. Memang ini cukup menyulitkan sebenarnya untuk bertahan saja, untuk kondisi survival aja dah cukup sulit sebenarnya buat koperasi dan UMKM. Tapi alhamdulillah kita bersyukur dari situlah beberapa UMKM, beberapa koperasi bisa bertahan dan bahkan saat kondisi sulit dan kritis semacam itu muncullah kreativitas sehingga bagaimana untuk survival itu ada terobosan begitu ya. Kita lihat banyak UMKM yang berbasis hidroponik. Kita lihat banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan space ruang untuk budidaya ikan misalnya seperti itu dan sebagainya. Dan juga ada munculnya banyak komunitas marketing online ya, memanfaatkan jejaring sosial yang ada gitu ya. Ini juga patut kita syukuri. Artinya di kala sulit pun itu para pelaku UMKM sangat produktif dan kreatif untuk terus survival dan bisa mengoptimalkan potensi yang ada semacam itu. Baik. Kalau untuk dalam Perda itu sendiri apa saja Pak yang memang difasilitasi bagi UMKM dan juga koperasi? Ya, kita ketahui Mas Arti bahwa sesuai dengan judul perdanya adalah pembinaan, pemberdayaan, perlindungan dan pengawasan koperasi ya dan usaha mikro. Pertama kita kenapa usaha mikro? Karena memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu hanya usaha mikro yang dibina langsung oleh menjadi tanggung jawab pemerintah kota, gitu ya. Kalau usaha kecil nanti levelnya di tingkat provinsi, usaha menengah itu di levelnya di tingkat pusat. Memang tidak menutup kemungkinan pemerintah kota juga memberikan fasilitasi sifatnya, Tapi untuk pembinaan, pemberdayaan itu secara langsung itu kepada pelaku usaha mikro ya. Memang di Perda ini cukup menarik ya Mas Ardi, bahwa di Perda Nomor 7 tahun 2021 ini sangat peran pemerintah kota itu sangat besar untuk mendukung dan mendorong tumbuh dan bangkitnya UMKM ya, khususnya usaha mikro di Kota Bekasi. Mulai dari pembinaan, pemberdayaan, perlindungannya, pengawasannya, ini diatur semuanya. Dan nanti tentu aspek-aspek yang lain ya, nanti kita bisa diskusikan lebih panjang. Ya, misalnya terkait dengan koperasi. Sekarang di Perda yang baru ini mengacu kepada PP Nomor 7 tahun 2021 ya, turunan Cipta Kerja. Itu koperasi kalau dulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ya, tentang koperasi itu misalnya mendirikan koperasi itu harus 25 orang. Tapi kalau di Perda ini karena ada undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 11 2020 itu cukup 9 orang misalnya untuk mendirikan koperasi. Dan masih banyak lagi nanti pemerintah kota melakukan pembinaan dan pelatihan untuk DPS Dewan Pengawas Syariah bagi koperasi syariah misalnya begitu ya. Kemudian tanggung jawab pemerintah kota juga lebih luas. Misalnya untuk usaha mikro. Kalau dulu dikategorikan usaha mikro itu maksimal omsetnya 300 juta setahun. Tetapi sekarang yang kategori usaha mikro itu sudah lebih naik, yaitu untuk permodalannya itu sampai 1 miliar dan perputaran omsetnya itu sampai 2 miliar. Itu kategori usaha mikro. Jadi tanggung jawab kemudian pemerintah untuk mengoptimalisasi, untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaannya ini sangat besar gitu. Nanti berbagai aspek ada di dalamnya gitu. Artinya memang secara detail sekali ya diatur dalam Perda 7 tahun 2021 ini. Berkaitan dengan kendala yang memang sering dihadapi oleh UMKM seperti halnya permodalan. Bagaimana sebetulnya Perda ini mengatur terkait dengan hal itu Pak Saifuddin? Iya. Memang kita akui ya beberapa
kendala yang dihadapi oleh pelaku-pelaku usaha, khususnya usaha mikro ya di Kota Bekasi. Salah satunya adalah permodalan. Maka di dalam Perda ini, Perda nomor 7 tahun 2021 ini sudah dimasukkan mengenai aspek kemudahan perizinan, kemudian aspek akses permodalan, kemudian juga support untuk pemasarannya, dan seperti itu. Untuk permodalan sendiri sebenarnya pemerintah kota sangat ini ya sudah berusaha memfasilitasi, misalnya bagi binaan UMKM dan binaan Dinas Koperasi dan UMKM ya, itu misalnya bisa mengakses BPRS Patriot misalnya, kita ada BPRS Patriot yang di sana juga ada semacam dana bergulir khusus untuk UMKM yang itu sangat bagi hasilnya sangat terjangkau buat para pelaku usaha mikro begitu ya, semacam itu. Jadi akses yang lain juga diatur dalam perda ini, misalnya akses untuk bagaimana permodalan ini nggak hanya dalam kepada bank BPRS misalnya, atau dari dari investor yang lain, dari usaha yang lebih besar dan seterusnya. Jadi nanti ada kemitraan itu juga bagian dari membantu salah satunya aspek permodalan itu. Nah, semacam itu. Baik, Pak Saifuddin dan juga Bang Wendy, kita jeda sejenak. Nantinya kita juga akan bahas agenda kegiatan dari komunitas Pasar Syariah dan juga Karang Taruna ya, Bang Wendy. Dan rekan Dakta, Anda yang ingin bertanya bisa bergabung bersama kami. Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui telepon di 0218816363 atau bisa melalui SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan perbincangan kami mengenai UMKM Bekasi Bangkit Mendunia. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Saifuddin mengenai dukungan dari legislatif berkaitan dengan Perda Koperasi dan UMKM nomor 7 tahun 2021. Dan nantinya kita juga akan membahas mengenai kegiatan Bazar UMKM SBS 2022 yang diselenggarakan oleh Komunitas Pasar Syariah dan Karang Taruna Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Kita akan ke Bang Wendy. Ini Bang Wendy mungkin bisa dijelaskan terkait dengan Komunitas Pasar Syariah. Seperti apa ini, Bang? Baik, Bang Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Wendy Suandana, biasa dipanggil Bang Wendy Hijrah ya. Yeah. Saya selaku Ketua Komunitas Pasar Syariah dan saya juga praktisi UMKM nih, Bang Ardi. Saya tukang nasi uduk nih, nasi uduk Hijrah. Enak Bang nasi uduk? Enak, alhamdulillah, paling keren dan paling enak di Bekasi. Baik, kalau begitu saya jelaskan di sini Pasar Syariah adalah komunitas nih, Bang Ardi. Iya. Komunitas ini masih di dalam WhatsApp grup ya, di online ya, di media sosial, di grup WhatsApp. Adalah tempat atau wadah untuk para pelaku UMKM di daerah Kota Bekasi dan sekitarnya. Untuk pelaku dan yang ingin berwirausaha atau bergabung menjadi UMKM. Jadi tidak terlepas hanya pelakunya saja, tapi orang yang baru ingin belajar berwirausaha, seperti orang mahasiswa atau anak-anak sekolah yang lulus sekolah, yang dia mungkin ada jiwa-jiwa entrepreneur, bisa di sini. Terus ada orang-orang tua juga yang selepas pensiun, dia bingung uangnya mau dikemanakan, dan disinilah kita tampung. Kita ada diskusi, ada sharing sessionnya, ada kajian bisnisnya, dan yang pasti sih di sini tempatnya bertransaksi nih, Bang Hardi nih. Karena di Pasar Syariah ini ada tempat atau wadah ya, setiap hari Senin dan hari Senin sampai Ahad itu kita melakukan transaksi jual beli dengan ketentuan yang kami sebagai admin Pasar Syariah sudah terapkan menjadi tatib yang harus diikuti setiap anggota Pasar Syariah. Jadi kami di sini membuka peluang bagi mereka yang ingin berwirausaha, ada pelajaran, ada pelatihannya juga, dan ada transaksi jual belinya langsung gitu. Jadi contohnya ada beberapa pelaku UMKM yang ingin menjual barang dagangannya, bisa sharing ke sini. Jadi dengan posting
harga, nama mereknya, dan alamatnya seperti itu. Dan nanti ada juga anggota yang memang dia belum punya apa-apa atau memang dia hanya pembeli lah, bukan pelaku, dan dia juga tidak ingin berwirausaha mungkin tadinya. Dengan gabung ke sini mungkin nanti ada niatan gitu, karena mereka melihat transaksi atau traffic di komunitas ini tuh semuanya jual beli begitu. Dan ada satu hari di hari Jumat tuh hari libur di Pasar Syariah, itulah hari dimana untuk para anggota Pasar Syariah sharing session, artinya membahas masalah ilmu muamalah dan ilmu sosial lainnya. Seperti itu Pasar Syariah, Bang Hardi. Baik, kalau dari komunitas Pasar Syariah ini, kalau untuk usahanya beragam ya Bang Wendy, atau seperti apa nih? Baik, untuk anggotanya ini kurang lebih kita jumlah dulu ya. Ini alhamdulillah sudah sekitar 240 sampai 250 anggota di Pasar Syariah sendiri, dan jenisnya ini berbeda-beda gitu loh. Ada jasa, ada kuliner, ada handicraft, ada jenis fashion. Ya, itu seperti kalau handicraft itu seperti kerajinan tangan, stationery, tempat tisu, dan juga ada sini dan ekonomi kreatif. Jadi banyak sekali nih. Ya, jenisnya? Jenis-jenis dari UMKM. Ngomongin soal bazar murah UMKM SBS yang nantinya akan dilaksanakan, seperti apa kegiatannya Bang Wendy? Baik, untuk bazar murah UMKM SBS nanti ini adalah sebagai pilot project ya, project kami awalnya dengan tujuan tentunya bisa sukses dan berhasil dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang terkait, seperti pemerintah kota melalui dinas-dinas terkait, DPRD Kota Bekasi, NGO, dan juga support dari pihak-pihak swasta tentunya. Insya Allah kedepannya konsep bazar murah UMKM SBS 2022 yang kami selenggarakan ini akan kami agendakan rutin ya. Insya Allah nih Bang Hardi, doa dan dukungannya ya. Insya Allah rutin setiap bulannya diadakan di 12 kecamatan Kota Bekasi. Dan kami sedang mendorong nih pemerintah kota melalui Dinas Koperasi dan UMKM, dan juga tentunya dengan dukungan dari pihak legislatif melalui Komisi 3, agar bazar-bazar dengan konsep yang sama seperti ini bisa diadakan ya, bisa digelar di setiap kelurahan dan kecamatan Kota Bekasi, dan dimasukkan dalam program kerja atau kalender tahunan pemerintah Kota Bekasi ya. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Dan ada lagi nih Bang Hardi, selain kegiatan bazar murah produk UMKM yang akan kami selenggarakan ini, komunitas kami nih Pasar Syariah juga rutin mengadakan pojok konsultasi bisnis di internal anggota kami. Dan kedepannya kami komunitas Pasar Syariah dengan bekerja sama dengan unit bisnis Yayasan Mapan, yaitu masyarakat penggerak kewirausahaan, insya Allah akan rutin mengadakan seminar-seminar yang isinya berkaitan dengan sosialisasi seperti kayak HAKI ya, mengerti atau hak kekayaan intelektual, terus pengurusan perizinan untuk UMKM seperti NIB, label halal, EPPOM, MUI, PIRT, dan lain sebagainya. Ada juga pelatihan-pelatihan dan workshop untuk komunitas-komunitas anak muda kreatif, pembinaan pemuda dan pelajar yang bercita-cita menjadi entrepreneur, dan tentunya marketing dan tentunya pelatihan-pelatihan yang dikhususkan untuk kewirausahaan dan pelaku UMKM. Contohnya seperti pelatihan digital marketing, ada budidaya hidroponik, ada budidaya ikan hias yang sudah kami laksanakan beberapa bulan kebelakangan ini. Dan juga berharap ada akses kemitraan ya, itu sudah kami lakukan. Nanti tinggal minta dukungan lebih dari pemerintah terkait. Ada akses kemitraan, pemasaran, dan permodalan dengan menggandeng salah satu konsultan bisnis syariah. Itu adalah sahabat kita nih Bang Hardi, itu namanya nasuha.co.id. Nah, ini adalah konsultasi bisnis syariah. Mereka tim ya, bentuk tim. Nasuha ini mulai dari gimana caranya berwirausaha secara Islam yang baik dan benar, berwirausaha tanpa mengandalkan utang, apalagi riba. Nah, beliau ini yang membahas semua itu. Baik, jadi memang nantinya dalam kegiatan Bazar Murah UMKM SBS 2022 akan ada berbagai kegiatan, pelatihan-pelatihan seperti digital marketing dan juga sebagainya. Informasinya juga akan ada slot bagi UMKM juga ya, Bang Wendy, seperti apa ini?
Oh baik, kalau slot untuk UMKM ini boleh ya, yang mau daftar nanti Bang Ardi ya? Iya. Oke, boleh kita sebutkan satu-satu. Oke. Di Pasar Sari ini kebetulan ada sekitar, insya Allah ntar saya sebutkan pelan-pelan, ada mewakili ya, ada 22 pelaku UMKM dari berbagai jenis dagangan atau yang dia jual gitu. Karena UMKM yang tergabung di sini itu terdiri dari F&B atau kuliner ya. Yeah. Itu biasa kue-kue kering, cemilan, sembako, frozen food yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Ada fashion, ada jasa, ada handicraft ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, seperti tempat tisu, aksesoris fashion, pernak-pernik hiasan gelang, dan kalung. Ada juga seni dan ekonomi kreatif. Baik, boleh saya sebutkan 23 pelaku UMKM yang ada di anggota Pasar Saria yang akan mengikuti Bajar nanti ya, insya Allah. Baik, di sini ada contohnya seperti dapur bubu ya. Dapur bubu dengan pemilik Ibu Fani menjual kue-kue basah. Itu alamatnya di Komplek SBS, Jalan Danau Toba 4, Blok B9 nomor 18 RT 8 RW 11 Harapan Jaya, Bekasi Utara. Ada juga di sini teman keluarga Mom Baby and Kids Care. Yeah. Ini punyanya Bidan Purnamasari. Ini bidan nih Bang Ardi. Seorang bidan tapi dia entrepreneur juga. Jenis usahanya itu pelayanan jasa seputar ibu, bayi dan anak oleh bidan profesional. Yang beralamat di Komplek SBS, Blok C18 nomor 16 RT 1 RW 11 Jalan Tobaraya, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Ada lagi I Now Home atau Bos Jajanan. Ini nama pemiliknya Ibu Umaya. Yeah. Jenis usahanya ini bos kebab dan jawara dodol. Alamatnya di Taman Wisma Asri 1 Jalan Borneo 4 Blok N36 nomor 109 Bekasi Utara. Lalu di nomor 4 ada ini dapur ya, Dapur Pawon Bude Marni. Nama pemiliknya nih Ibu Sumarni. Yeah. Jenis usahanya nih makanan dan minuman. Yang beralamat di Taman Wisma Asri, Jalan Borneo 2, RT 5 RW 1, nomor 24 Teluk Pucung, Bekasi Utara. Di nomor 5 ada namanya Purple Kitchen. Nama pemiliknya Aan Sunengsi. Jenis usahanya nih kuliner ya, makanan dan minuman. Alamatnya di Taman Wisma Asri, Jalan Hibrida Raya 1, Blok H21, nomor 95, RT 08, RW 028, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Yang keenam ada Zinaget Rumahan. Nama pemiliknya Siti Fajriah. Dia jenis usahanya aneka frozen food rumahan, no MSG, bestseller produk corn dog sosis. Alamatnya di Taman Wisma Asri 2, Blok DD 26, nomor 5. Yang ketujuh ada nih namanya Keripik Sarjana. Ya, luar biasa nih namanya Keripik Sarjana Bang Hardi. Bukan orang saja ya yang sarjana. Ini nama pemiliknya Jul Fadli Sultani. Keripik Pisang Sarjana itu nama jenis usahanya. Atau Keripik Tempe Sarjana. Alamatnya di Taman Wisma Asri, Jalan Durian 5, Blok C11 nomor 79, RT 4, RW 5, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Yang ke-8 ada Kokiku Bekasi. Pemiliknya ini Eka Aditya. Jenis usahanya ini kuliner ya, food and beverage seperti zupa sup, lasagna, baked spaghetti, dan makaroni skote. Alamatnya di Taman Wisma Asri, Blok P21 nomor 14. Ternyata banyak nih pelaku dari Wisma Asri nih Bang Ardi nih ya. Yang ke-9, Salad Buah Juni. Nama pemilik Juni ya, Ibu Juni. Jenis usahanya adalah makanan dan minuman. Alamatnya di Perum Bintara 3, Blok D 30A, Bintara Jaya, Bekasi Barat. Lalu di nomor 10 ada Empe-empe Palembang Mustika. Nama pemiliknya Ibu Nuryanti Herlina Dewi. Jenis usahanya makanan. Nah, lagi-lagi nih alamatnya di Jalan Raya Taman Wisma Asri 2, Blok CC 33 nomor 12, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Di nomor 11 ada Dapur Indah Bekasi. Nama pemiliknya Indah Sulistiowati. Jenis usahanya aneka nasi bakar dan aneka pepes. Beralamat Taman Wisma Asri 2, Blok Ki
54 nomor 11 Bekasi Utara. Yang ke-12 ada Warfood Frozen. Nama pemiliknya nih Bu Mukhlisoh. Jenis usahanya jelas ya, makanan. Beralamat di Jalan Rawakuning di Jalan Rawakuning Gang Mandala, RT 04 RW 02 nomor 36 Pulau Gebang, Cakung. Ini sudah Jakarta nih Bang Ardi nih. Lalu yang ke-13 ada Rizky Mulia Allshop. Nama pemilik Pak Mudofir dan Ibu Lia Rusmiati. Ini jenis usahanya seru nih. Jahe merah angkringan. Terus ada Mukena Dalanova. Ada jual sepatu Eagle dan buku edukasi anak. Alamatnya di Jalan Kalimutu 4, Blok C18, nomor 8, RT 01, RW 11, Komplek SBS, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Kemudian di nomor 14, ada Kodil Kitchen. Nama pemiliknya Ibu Aldila. Jenis usahanya pasta dan dessert. Alamat tokonya di Klaster Bercahaya Alamanda Regensi, Blok M15, nomor 2, Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi. Kemudian ada di nomor 15, nama usahanya ini Jarita Food. Nama pemilik Ibu Reni Septiani. Jenis usahanya dimsum siomay, maksudnya dimsum dan siomay mungkin. Alamatnya di Taman Narogong Indah, Bekasi Timur. Lalu di nomor 16 ada Prima Jewelry Aksesoris ya. Prima Jewelry Aksesoris, nama pemiliknya Anissa Prima. Jenis usaha itu kayak membuat gelang, kalung, cincin dari bahan titanium dengan kualitas mirror 1:1 dengan yang asli. Wah, luar biasa ini. Beralamat di Komplek SBS Blok B3 nomor 7 Harapan Jaya, Bekasi Utara. Yang ke-17 ada namanya Donat Topping Suka-Suka. Nama pemiliknya Ibu Hera. Jenis usahanya jelas ya, makanan atau kuliner. Alamatnya lagi-lagi di Taman Wisma Asri, Blok DD 36 nomor 10 Teluk Pucung, Bekasi Utara. Lalu kemudian ada di nomor 18 PR Popcorn. Ini kayaknya singkatan nama nih Bang Hardin. Nama pemiliknya nih Pratiwi Setiowati. Jenis usahanya makanan ringan, popcorn, Masya Allah. Alamatnya di Perum BTR 7, Klaster Gerbera, Blok G21 nomor 22 Setu. Yang ke-19 ada Umaila Ricebox. Umaila Ricebox ini nama pemiliknya Ibu Jarmaiti. Jenis usahanya nih kuliner juga nih Bang Hardi nih. Makanan, lontong sayur, nasi kuning, nasi ayam barbecue, otak-otak dalam kemasan Ricebox kekinian. Alamatnya di Jalan Sawo, Blok D 60 RT 05 RW 15 Harapan Jaya, Bekasi Utara. Yang ke-20 ada Dede Food. Ini kayak singkatan ya nama nih. Mungkin nama anaknya kali ya. Dede Food. Nama pemiliknya Bapak Zakaria. Jenis usahanya minuman susu kurma. Nih enak nih Bang Ardi. Susu kurma seger nih, Masya Allah nih. Beralamat di Komplek SBS RW 11 Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Kemudian yang terakhir ada satu lagi. Di nomor 21 ada nama usaha namanya Luve. Seru nih, Luve cinta nih Bang Ardi. Love ya? Love beda ya. Ini Luve. Nama pemiliknya Ibu Marlina. Jenis usahanya aksesoris, fashion, dan handicraft. Ini beralamat di Jalan Haji Naman, Jati Bening. Baik, yang terakhir ini ada namanya Mamut Food Mart. Baik, ada Mamut Food Mart. Ini sepertinya frozen food nih. Iya, ini nama pemiliknya Ibu Eka. Jenis usahanya frozen food, beralamat di Komplek Barata, Jalan Flamboyan nomor 23 ya, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara ya. Seperti itu Bang Ardi, ada 22 ya saya sebutkan pelaku UMKM anggota Pasar Syariah yang mengikuti kegiatan bazar nanti begitu. Baik, ada 22 ini tentunya juga sangat-sangat menarik minat masyarakat ya. Wah, ada banyak kuliner, kemudian juga ada handicraft begitu tentunya. Masyarakat di wilayah Bekasi Utara khususnya ini bisa ikut bergabung dalam kegiatan Bazar Murah UMKM SBS 2022
yang nantinya akan berlangsung 28 sampai 30 Januari 2022 di Gor Serbaguna, Komplek SBS Jalan Bima Raya RW 7 Harapan Jaya Bekasi Utara. Terkait dengan UMKM yang menjamur ini di tengah-tengah pandemi, digawangi juga oleh ibu-ibu rumah tangga agar bisa membantu perekonomian suami. Kalau dari Bang Wendy sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Baik, Bang Hardi, ini lucu nih, ini moms entrepreneur ya disebut ya. Yeah. Yang tadinya ibu-ibu ngurusi keluarga, sekarang malah ikut membantu ekonomi keluarga. Itu sah-sah saja, Bang Hardi, boleh-boleh saja. Jadi dengan munculnya fenomena mompreneur seperti ini, menurut saya sangat bagus, Mas Hardi. Yeah. Karena di tengah sulit dan lesunya pertumbuhan ekonomi, tingginya angka inflasi, meningkatnya angka pengangguran, dan seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kurangnya akses dan fasilitas serta lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah dan pihak swasta, memang dibutuhkan mindset seperti ini nih Bang Hardi nih, jiwa-jiwa entrepreneur nih, jiwa-jiwa mandiri, yaitu yang dimulai dari unit terkecil ya dalam masyarakat, yaitu keluarga. Bagaimana si keluarga ini bisa bertahan hidup nih dengan membuka lapangan kerjaan sendiri bagi anaknya, bagi keluarga, lalu kemudian bisa besar menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain di sekitarnya. Jadi fenomena ini tuh tanpa kita sadari akan mendidik sendiri dan melatih jiwa kewirausahaan anggota keluarga lainnya seperti anak-anak dari ibu, terus melatih jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan manajerial dari setiap anggota rumah tangga itu. Dengan tentunya tidak mengurangi ya, nih Bang Ardi sekali lagi, untuk ibu-ibu di luar sana nggak apa-apa ya, saya kasih arahan ya. Boleh-boleh saja silakan berwirausaha membantu ekonomi suami, tapi ingat gitu ada tugas ibu-ibu yang lebih penting dari itu. Contoh sebagai madrasah pertama ya, madrasah anak. Karena di mana negara-negara maju itu selalu menelurkan atau selalu menghasilkan ya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya jiwa leadership, jiwa kepemimpinan yang dilandaskan dengan akhlak yang baik tuh Bang Ardi. Dari mana dapatnya? Otomatis dari sang ibu, karena ibu adalah madrasah pertama untuk mendidik anaknya gitu, agar menjadi generasi-generasi emas penerus bangsa yang terbaik, yang soleh, yang memiliki mindset kreatif dan inovatif, cerdas secara finansial dan berwawasan luas. Seperti itu Bang Hardi. Baik, kalau dari Pak Saifuddin mungkin bisa ditanggapi Pak terkait dengan banyaknya UMKM yang menjamur ini, apalagi digawangi oleh ibu-ibu ini. Iya, ini fenomena luar biasa Mas Hardi, bahwa di kala saat-saat pandemi, ekonomi sulit gitu ya, justru terus terang kita akui banyak ibu-ibu kreatif gitu ya. Betul. Ibu kreatif memanfaatkan waktu, mengoptimalkan potensinya untuk mencoba berbisnis begitu ya. Mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya membuat langsung kue-kue atau makanan ringan dan sebagainya, atau bahkan yang nggak punya produk pun kreatif, jadi memanfaatkan sosial medianya untuk membuka jaringan market online gitu ya. Seperti ini patut kita apresiasi. Dan bahkan ketika kami di DPRD sedang menyusun perda koperasi UMKM ini, Mas Ardi, itu hal yang menarik justru ketika kita sounding dilakukan audiensi dengan masyarakat pelaku UMKM gitu ya. Itu yang datang banyak ibu-ibu gitu ya. Ini apresiasi yang luar biasa gitu ya. Ketika kita sampaikan, ibu-ibu pada semangat itu menyampaikan ide-ide kreatif tentang bisnis, kemudian juga kendala-kendala. Berkaitan kendala-kendala ini memang cukup banyak hal yang menjadi PR untuk pemerintah Kota Bekasi sesungguhnya. Jadi masukan waktu itu hasil audiensi kami dengan para pelaku UMKM, khususnya waktu itu yang hadir para ibu-ibu ya. Ada yang dari usaha fashion, makanan, ada yang tadi Minecraft dan sebagainya itu. Mereka coba untuk sudah memasarkan baik online maupun face to face ya, dengan mulut ke mulut dan sebagainya begitu ya. Tetapi mereka ingin sekali masih kesulitan mengakses untuk market di mall-mall yang besar begitu ya. Padahal produknya itu mereka yakin ini produk yang berkualitas, yang tidak kalah dengan produk-produk yang dijual di mall-mall besar atau di hotel dan sebagainya. Nah, ini cukup menarik persoalan itu.
Kemudian kita juga saat itu juga audiensi dengan para pelaku mall, hotel, ya PHRI dan sebagainya, dari HIPMI kita undang juga gitu ya. Ini kemudian kita sampaikan persoalan-persoalan yang menjadi kendala para pelaku UMKM yang tumbuh dari rumah tangga ini, bagaimana supaya bisa difasilitasi mendapatkan akses tempat-tempat market di mall, di pasar besar, atau mungkin juga di hotel dan sebagainya. Dan kita kaget waktu itu, Mas Adi. Bahkan bahwa mereka sebenarnya sudah menyadari itu, bahkan sudah menyiapkan tempat-tempat yang cukup strategis ya untuk pemasaran produk-produk UMKM lokal gitu ya. Nah, karena memang ada perdanya, di perda itu juga diatur. Diatur ya. Pemerintah kota itu menyiapkan minimal 30% dari area komersilnya itu untuk galeri produk-produk UMKM begitu ya. Nah, nanti itu ada di perda yang baru itu yang sudah dihasilkan. Nah, antara keinginan para pelaku UMKM dengan sebenarnya fasilitas yang sudah disiapkan oleh para pengusaha besar, baik mall ataupun hotel gitu ya, ini terjadi gap gitu ya. Karena memang kita siap menyiapkan yang disampaikan oleh para pelaku usaha besar itu, kita siap menyiapkan tempat-tempat yang premium untuk produk-produk UMKM. Tapi ada standarnya Pak, begitu ya. Ada standarnya yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM untuk bisa tampil di produknya itu ya. Baik dari sisi kemasan yang menarik, jaminan halal, ataupun PIRT-nya lengkap dan sebagainya, perizinannya juga lengkap. Nah ini gap yang terjadi ini di masyarakat antara keinginan pelaku UMKM dengan fasilitas yang disiapkan oleh pengusaha besar inilah menjadi PR pemerintah kota untuk membina nih pelaku UMKM untuk naikkan level gitu. Menaikkan level pembinaan dari sisi produknya juga harus mengikuti standarnya tempat-tempat yang premium tadi gitu ya, untuk bisa tampil di sana, termasuk juga perizinannya, kemudian sertifikasi halal produk, kemudian juga packagingnya tak kalah penting begitu ya. Karena standar itulah yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan tempat yang premium di hotel, di mall ataupun di tempat-tempat publik yang lainnya begitu. Seperti itu Pak Ali. Baik, Pak Saifuddin dan juga Bang Wendy, kita jeda sejenak terlebih dahulu. Anda rekan Dakta yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan Bazar Murah UMKM SBS 2022 yang akan berlangsung di Gor Serbaguna Komplek SBS Jalan Bimaraya RW 7 Harapan Jaya Bekasi Utara di tanggal 28 sampai 30 Januari mendatang. Anda bisa bergabung bersama kami, bisa kirimkan pertanyaan melalui SMS dan WhatsApp 0815111007 atau melalui telepon di 021-881-6363. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan terkait dengan agenda kegiatan Bazar Murah UMKM SBS 2022 yang nantinya akan berlangsung di tanggal 28 sampai 30 Januari 2022. Masih bersama dengan Pak Saifuddin. Beliau adalah Sekretaris Pansus 10 Perda UMKM dan Koperasi dari fraksi PKS DPRD, dan juga masih bersama dengan Bang Wendy Suwandana atau biasa yang dikenal dengan Bang Wendy Hijrah ya. Ini juga sudah ada Pak Sukatno, ini mengirimkan WhatsApp di 0815111007. Salam kenal untuk Pak Saifuddin dan juga Bang Wendy. Ini dia dari Bank DKI Syariah Bekasi. Mudah-mudahan nanti juga bisa kerjasama ke depannya terkait dengan pengembangan UMKM, permodalan dan juga sebagainya ya. Baik, Bang Wendy dan juga Pak Saifuddin. Baik, ini berkaitan dengan digital marketing yang nantinya juga akan ada agenda pelatihan di kegiatan Bazar Murah UMKM SBS 2022. Terkait dengan hal itu, memang saat ini digital marketing itu sangat perlu ya, Bang Wendy ya? Ya, perlu sekali Bang Ardi. Oh baik ya, jadi UMKM itu merupakan salah satu ya roda penggerak ekonomi Indonesia, bahkan salah satu sektor yang menjadi unggulan karena selalu tumbuh dan meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Di masa perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini, di mana kita sudah memasuki era disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan.
upaya transformasi pada bentuk digital merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM untuk beradaptasi dan tetap bertahan di masa saat ini, Bang Hardy. Jadi sangat perlu sekali. Terlebih, Bang Hardy, setelah masuknya revolusi industri 4.0 ya, itu pemerintah berharap pelaku UMKM dapat bersaing pada skala besar dengan upaya transformasi digital pada bisnis UMKM, meskipun nyatanya banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku bisnis mikro dan menengah. Dengan hadirnya e-commerce sebenarnya ini menjadi angin segar nih, Bang Hardy, bagi pelaku UMKM Indonesia. Tapi lagi-lagi kenyataannya pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam menjalankan upaya digitalisasi. Kalau boleh saya mengutip dari CNBC Indonesia, ada datanya nih Bang Hardy nih, bahwa hanya terdapat 13% UMKM yang terhubung dengan online marketplace dan pasar digital. Padahal masih banyak pelaku usaha yang belum berhasil melakukan digitalisasi pada bisnis mereka nih Bang Hardy. Jadi sayang sekali ya. Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia tengah mengupayakan adaptasi masyarakat terhadap revolusi industri 4.0. Salah satu hal yang saya soroti adalah keamanan data digital. Kondisi tersebut nyatanya masih menjadi permasalahan bisnis digital saat ini. Jadi masyarakat Indonesia ini dan juga berbagai bisnis kecil dan menengah yang terdaftar secara digital tentu merasa dirugikan nih Bang Hardy. Sering lah ya Bang Hardy dapat berita kebocoran data ya Bang Hardy ya. Itu sangat merugikan bagi privasi pelaku UMKM dan di luar UMKM. Tentunya rendahnya literasi ekonomi digital. Sebagai yang kita ketahui, ekonomi digital merupakan berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan pada platform digital. Namun faktanya adalah informasi mengenai teknologi ekonomi digital yang masih belum merata itu pada masyarakat. Salah satu syarat berhasil upaya digitalisasi ekonomi adalah menurut kami itu tingginya literasi mengenai ekonomi digital guna meningkatkan tingkat transaksi serta berbagai aktivitas ekonomi digital. Seperti itu Bang Hardy. Baik. Kalau dari Pak Saifuddin, Pemkot sudah melakukan digitalisasi sebagai UMKM atau seperti apa nih Pak? Iya. Terima kasih Mas Hardy bahwa untuk digitalisasi marketing ya untuk UMKM memang terus terang menjadi PR bersama dan khususnya para pelaku UMKM untuk bersama-sama naik level begitu ya. Karena memang terus terang tadi dari data yang ada baru 13% itu yang baru melek teknologi gitu ya berkaitan dengan digital marketing gitu ya. Sebenarnya di dalam Perda Nomor 7 tahun 2021 ini dalam konteks pemberdayaan usaha mikro gitu ya. Ini pemerintah sudah memberikan fasilitasi berkaitan dengan nanti diatur ya, tentu dengan detailnya itu akan diatur dengan perwal ya. Nah, ini dalam perdanya itu sudah ada, misalnya dari sisi kemudahan perizinan itu sudah ada, bahkan sudah bisa diakses itu OSS misalnya. Ini juga bagian dari kemudahan perizinan untuk para pelaku UMKM itu tidak perlu capek-capek repot-repot datang langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM misalnya gitu ya. Dengan online single submission gitu ya. Itu cukup menyiapkan data-data digitalnya, foto dari KK, KTP ataupun profil usaha gitu ya. Itu sudah bisa mendapatkan NIB, nomor induk berusaha gitu ya, sebagai dasar bahwa usaha itu secara formal diperbolehkan ataupun legal diakui gitu ya untuk melakukan usaha di Indonesia. Kemudian juga ada pemerintah kota juga sudah menyiapkan, sebenarnya diminta nanti menyiapkan misalnya fasilitasi berkaitan dengan aplikasi pembukuan laporan keuangan. Ini penting sekali Mas Hardy. Apalagi kalau sudah usaha UMKM-nya ini sudah naik level gitu ya, meskipun masih mikro tapi sudah mulai pengelolaan yang terorganisir, mempunyai profit gitu ya. Kalau semangatnya untuk naik level gitu harus mempersiapkan yang kunci pentingnya adalah bagian pembukuan keuangan. Ini penting sekali sehingga jangan sampai tahun pertama membuka usaha itu
omsetnya misalnya 100 juta, tahun berikutnya 100 juta lagi gitu ya, atau di bawahnya harus lebih naik, lebih tinggi, karena itu faktor pembukuan, akuntansi keuangannya ini sangat-sangat penting. Yang simpel-simpel saja lah, gitu seperti itu. Aplikasi ini nantinya menjadi kewajiban pemerintah kota untuk membantu memfasilitasi itu, termasuk bagaimana memang ini perlu anggaran juga ya untuk mempersiapkan sebuah marketplace Kota Bekasi gitu ya. Marketplace Kota Bekasi yang di sana sebagai basic katalog produk atau katalog destinasi UMKM di Kota Bekasi. Karena semangatnya ini bagaimana pemerintah kota ini menghadirkan destinasi wisata UMKM itu menyebar di setiap kecamatan di Kota Bekasi. Ke depan seperti itu harapannya. Jadi ini supaya peran untuk memfasilitasi dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, termasuk di dalamnya adalah digital marketing ya, membantu UMKM ini sangat-sangat membantu gitu ya. Nanti kita dorong terus lah ini supaya ke depan dinas terkait bisa mendapatkan anggaran untuk lebih ya, untuk bisa membantu secara online, secara digital buat marketplace ataupun aplikasi laporan keuangan gitu ya. Nanti benefitnya banyak ketika bisa tertata dan pelaporan keuangan dari bisnisnya itu, UMKM itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Seperti halnya di Jawa Barat juga sudah ada aplikasi untuk ASN dan juga masyarakat, borongdong.id ya Pak ya? Oh iya itu luar biasa juga ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya pemerintah Kota Bekasi ini menyiapkan aplikasi begitu. Siap. Terakhir mungkin karena waktu kita sudah terbatas, Pak Saifuddin dan juga Mas Wendy, mungkin seperti apa untuk kegiatan bazar murah yang akan dilaksanakan? Selain itu juga apa yang ingin disampaikan ke masyarakat berkaitan dengan peningkatan UMKM dari DPRD maupun juga pemerintah Kota Bekasi? Ke Bang Wendy dulu Bang, silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Hardi. Untuk pelaksanaan bazar murah UMKM SBS nanti, itu kita mengajak untuk lapisan masyarakat untuk bisa bersinergi ya dalam membangun UMKM. Tadi Ustadz Saifuddin ya, mudah-mudahan UMKM Bekasi mendunia ya, insya Allah mudah-mudahan. Oke, di acara nanti di bazar itu kami akan gelar acara bazar, ada talk show bisnis, ada game, ada sharing session, ada nilai sosialnya juga Bang Hardi. Jangan lupa ada pembagian sembako gratis bagi mustahik di wilayah sekitar. Itu tidak terlepas kerjasama kami selaku pengelola ya, penyelenggara komunitas pasar syariah, dibantu oleh Karang Taruna nih, sangat penting nih ya Ustadz Saifuddin ya. Karang Taruna di kegiatan masyarakat ini perlu digali nih, khususnya kami sebagai Karang Taruna. Kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Bidang UMKM di Karang Taruna Kelurahan Harapan Jaya yang diketuai dengan dari Bang Iksan ya, Ketua Karang Taruna Harapan Jaya, yang langsung berhubungan dengan lurah yang baru lurah diganti kemarin Ustadz Saifuddin. Lurah Harapan Jaya itu Pak Muhammad Soleh. Ya, beliau sangat senang dengan acaranya ini. Oh, jangan lupa juga untuk para sponsor Bang Hardi masih dibuka untuk bersinergi bagi yang ingin mensponsori acara kami, itu masih kami terima ya, artinya masih bisa kami terima menjadi partnership ya. Itu dengan menghubungi Saudara Rusdi di nomor 0812 808 1203 kali dan di 08 777779463. Itu masih kita tunggu di tanggal 16 Januari. Terakhir mungkin saya terima kasih kepada sahabat saya, nggak apa-apa saya sebutkan Bang Hardi ya, Ibu Elsa. Dia owner dari Muslim Madani yang banyak sekali mendukung acara-acara bazar murah di sekitaran Bekasi. Begitu Bang Hardi. Baik. Kemudian Pak Saifuddin seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ini kita mengapresiasi atas langkah-langkah dan usaha dari komunitas pasar syariah yang diketuai oleh Bang Wendy Suwandana. Ini merupakan bagian dari profil ataupun contoh yang bisa diduplikasikan oleh komunitas-komunitas lain, Karang Taruna di beberapa kelurahan yang lain gitu ya, bisa
mensinergikan antara para pelaku UMKM dengan pihak-pihak baik itu dari eksekutif maupun legislatif ya. Nanti kita juga hadir sama-sama di sana ya Bang Wendy ya. Baik, siap. Untuk hadir bersama-sama untuk memberikan sharing session berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan UMKM, siap menyambut digitalisasi marketing untuk UMKM dan juga UMKM bisa naik level dan mendunia, Masya Allah. semacam itu. Betul Bang Ardi, Ustadz Syafruddin nanti akan menjadi salah satu narasumber di seminar Baik. Bajar Murah, siap. Baik Pak Syafruddin dan juga Mas Bang Wendy, terima kasih sudah berbincang dengan Dakta. Semoga nanti acaranya sukses, UMKM ini juga bisa lebih berkembang lagi ke depannya, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.